semuanya, perkenalkan aku Dian. Dan aku Galang. Selamat datang di podcast Neo. Hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita mau bahas tentang zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum. Apa itu zaman Neolitikum? Ya, jadi zaman Neolitikum itu tuh zaman pada masa prasejarah yang mana sih itu kehidupan manusia itu udah lebih baik. Dan di situ kita bisa lihat karena para manusia itu udah mulai pakai alat-alat dari batu yang dihaluskan. Oh iya, itu loh, pada zaman itu juga disebut dengan zaman es, tau nggak kenapa? Zaman es? Gak tahu aku. Nah, itu karena pada zaman itu tuh esnya tuh udah mulai mencair sehingga tanahnya itu juga udah mulai subur. Nah, karena subur jadi para manusia itu juga udah bisa untuk bercocok tanam dan sumber-sumber baru makanan itu juga udah terbuka. Jadi manusia itu juga udah meninggalkan kehidupan yang berburu, berpindah-pindah kayak gitu. Dan oh iya, zaman itu dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi gitu. Oh alah, jadi itu zaman Neolitikum ya? Iya, benar banget. Oh berarti zaman Neolitikum itu zaman yang manusia memulai banyak perubahan gitu? Iya, benar banget tuh. Nah, kan tadi kamu udah tahu ya pengertiannya dari zaman Neolitikum. Sekarang coba kamu kasih contoh peristiwa yang ada di zaman Neolitikum. Contoh peristiwa zaman Neolitikum apa ya? Zaman Neolitikum apa ya? Kasih clue dong ciri-cirinya. Oke, aku kasih clue ya. Jadi yang pertama, batu-batu di zaman itu udah mulai diasah dan dihias. Terus yang kedua, tempat tinggal masyarakatnya ini udah mulai menetap. Lalu yang ketiga, ada perubahan dari food gathering ke food producing. Terus yang keempat, masyarakatnya ini udah mengenal bercocok tanam dan beternak. Terus masyarakat di sini udah mulai mengenal kepercayaan. Habis itu apa ya? Ada pembuatan tembikar. Habis itu udah itu aja. Coba apa? Ciri-cirinya itu aja ya. Coba aku cari tahu dulu ya. Ya apa? Ya yang pertama ini memang pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi yang besar dari food gathering jadi ke food producing ya. Berarti kan food producing itu udah bisa membuat makanan sendiri. Terus kemudian masyarakatnya juga udah mengenal tradisi bertukar barang, barter, dagang, berternak, juga bisa mengembangkan kebudayaan agraris walaupun itu cuma sederhana. Terus ada juga ini telah dimulainya pembangunan tempat tinggal atau rumah permanen seperti kayak rumah sederhana. Terus ada kerajinan juga. Terus ada juga kehidupan sosial yang mulai berbentuk. Berarti kan setiap manusianya juga udah saling bisa bicara sama lain. Terus ada pembangunan kota pertama dari tanah liat, kota pertama ya. Terus ada manusia atau kitchen maiden, berarti manusia ini juga mulai membuat gerabah atau alat-alat untuk memasak. Terus ada para penghuni danau memiliki kambing, domba dan ternak lainnya. Mereka juga membuat keranjang anyaman, berarti juga udah bisa membuat apa aja ya. Terus kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik karena pembangunan gubuk di atas danau. Wah, keren juga pembangunan gubuk di atas danau. Ya, keren banget, ternyata pemikiran orang zaman dulu tuh udah bisa kayak gitu ya. Oke, udah bener banget tuh. Yap, bener banget tuh. Jadi itu tuh ya peristiwa yang ada di zaman Neolitikum. Oh iya, aku juga mau tanya nih, kan di setiap zaman tuh kan masih ada manusia pendukungnya ya. Nah, itu apa aja sih manusia pendukung yang ada di zaman Neolitikum? Yang sejauh yang aku tahu di zaman Neolitikum itu ada dua manusia pendukung ya. Yang pertama itu ada Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Terus yang kedua ada manusia proto Melayu yang hidup di 2000 Masehi seperti suku Nias, Toraja dan Dayak. Nah, sekarang aku mau tanya balik nih, kira-kira apa aja kebudayaan di zaman Neolitikum? Nah, jadi kebudayaan yang ada di zaman Neolitikum itu ada dua ya. Yang pertama tuh ada kebudayaan kapak persegi, terus yang kedua ada kebudayaan kapak lonjong. Nah, kalau kebudayaan kapak persegi ini ya seperti yang kita tahu bentuknya itu udah pasti persegi ya.
Nah, tapi di sini ada lagi bentuknya itu bisa berupa persegi panjang dan trapesium. Terus untuk kapak persegi ini tuh cuman bisa kita temukan di Minahasa. Terus yang kedua itu ada kapak lonjong. Kapak lonjong ini tuh bentuknya emang lonjong ya. Terus biasanya kita bisa temukan di Indonesia bagian timur, yaitu ada di Seram, Minahasa, dan Papua. Walah, jadi itu hasil kebudayaan zaman Neolitikum ya. Kalau gitu berarti peninggalan zaman Neolitikum itu seperti ada perhiasan kayak gelang, kalung ya ditemukan di Jawa ya. Terus habis itu ada pakaian. Nah, zaman dulu itu orang pakai pakaian dari kulit kayu atau serat kayu. Terus ada juga tembikar. Tembikar ini periuk kayak periuk belangga gitu kan. Iya. Nah, terdapat di lapisan teratas dari Bukit Karang di Sumatera. Terus ada Kitchen Midden. Nah, Kitchen Midden ini ditemukan di pantai Baltik, terhampar di gundukan tulang dan cangkang. Oh ya, sebenarnya kita punya alatnya loh. Hah? Alat-alat peninggalan Wah. dari zaman Neolitikum. Alat-alat peninggalan. Iya. Kayak Mau gimana itu lihat alat nggak? peninggalan? Boleh? Oke, aku ambil dulu ya. Siap. Wow, ini jadi alat-alatnya. Iya. Coba Wih, dulu. keren banget ya. Berarti pinter banget ya orang sana udah bisa membuat ginian. Iya. Oh ya. Oh, ini sendoknya ya. Besar banget. Berarti orang zaman dahulu pasti mulutnya pada besar-besar. Udah gitu ya. Ini kan buat ambil nasi. Nah, oh alah. Tuh, oh ya di sini ada perhiasan, ada kalung. Aduh. Terus coba ini ya. ada Nggak cukup guys. kapak persegi guys. Di sini ada kapak persegi, ini ada kapak lonjong Lonjong. buat ini apa? Memotong hewan ya. Nih, Kitchen Midden ya. Ini buat alat makan Makan. gitu. Besar banget guys sendoknya. Ini bukan buat dimakan ya. Ini buat ngambil kayak sayur, nasi kayak gitu. Wah, ternyata keren juga. Berarti yang aku sebutin tadi kayaknya masih banyak deh. Coba deh gantian apa aja alat yang dipakai di sana pada zaman dahulu maksudnya. Bentar balikin dulu. Oh iya. Wah, ternyata banyak juga ya peninggalan zaman Neolitikum tadi juga. Berarti orang-orang sana udah pinter banget ya Iya. bisa membuat alat-alat kayak gitu. Nah, tadi kan yang aku sebutin peninggalannya udah banyak. Ternyata masih ada banyak lagi. Coba gantian sebutin apa aja peninggalan zaman Neolitikum. Oke. Jadi yang pertama ini ada peralatan di dalam gubuk pada zaman Neolitikum. Nah, jadi di Swiss ini kan memiliki sisa-sisa penghuni danau ya untuk melindungi diri musuh-musuh mereka gitu. Nah, jadi peninggal di atas danau di gubuk mereka yang ditopang oleh tonggak-tonggak yang ditancapkan ke dasar danau. Habis itu ada monumen batu, dan ini tuh manusia pada zaman Neolitikum ini juga udah mulai kayak banyak bangun monumen batu gitu loh. Terus ada gerabah, ya tahu kan ya gerabah jenis kerajinan tangan yang sampai sekarang kayaknya emang masih banyak yang jual deh. Pernah lihat nggak? Oh ya pernah dong. Ya. Terus yang terakhir ada perahu, dan perahu pada zaman ini tuh untuk mobilisasi ke daerah lain gitu. Kayak perahu zaman sekarang juga. Iya, tuh. kayak berpindah-pindah gitu, tapi aksesnya lewat laut. Wah, jadi banyak banget ya peninggalan di zaman Neolitikum itu. Ya benar banget. Oh iya, kita ada satu penjelasan lagi loh yang belum kita bahas. Penjelasan apa lagi? Kan di zaman ini kan udah kayak mengenal suatu hal baru ya. Nah di situ juga udah mengenal logam. Nah kamu tahu nggak transisi untuk pertama kalinya di zaman Neolitikum ini? Transisi logam. Ya. Apa aja transisinya? Oke, aku bacain ya. Yang pertama itu ada keramik dari Yunani kuno, terus ada pot keramik dari gua Praci, terus ada patung seseorang yang berasal dari tahun 6500 sampai 3500 sebelum Masehi, terus ada kalung yang terbuat dari tok, terus ada lukisan gua di Tel Bukras, terus yang terakhir ada peralatan dan perhiasan dari zaman Neolitikum. Walah, ternyata transisi logam di zaman Neolitikum ya. Iya. Nggak terasa ya, ternyata penjelasan kita tentang zaman Neolitikum ini udah panjang banget. Ya nih, semoga teman-teman semua paham ya apa yang Semoga paham. kita
kita jelasin tentang zaman neolitikum tadi. Oh iya, kamu kira-kira bisa ambil nggak apa kesimpulan dan nilai-nilai dari zaman neolitikum? Bentar ya, aku kayaknya udah nyata tadi dia. Jadi zaman neolitikum itu banyak perubahan kehidupan manusia dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Nah, perubahan inilah yang ternyata hingga saat ini masih dilakukan. Perubahan tersebut seperti peristiwa food gathering, yaitu membuat makanan sendiri yang mesti dilakukan hingga sekarang. Terus ada pembangunan tempat tinggal permanen. Terus ada kitchen mission, yaitu pembuatan alat-alat masak, dan masih banyak lagi. Oke ya, benar, itu kurang lebih nilai yang bisa kita ambil dari zaman neolitikum ini. Dan ya, itu penjelasan dari kami podcast Neo tentang zaman neolitikum. Ya, sedih banget nih udah di ujung podcast ya. Ya, nggak kerasa ini udah saatnya waktu kita untuk mengundurkan diri. Tuh. Sekian, aku Dian. Dan aku Galang. Sampai jumpa lagi di Podcast Neo. Dadah, terima kasih. Roar. Turn up the front.